saya Frisca Monita. Hobi saya berenang. Nah, jadi teman-teman juga menyebutkan nama dengan hobinya ya. Dimulai dari yang perkenalkan, nama saya Ayu Septi Munandari, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Asyifa Rianisa, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Nedi Harawati, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurina, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Dimaska, hobi saya lari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra, hobi saya. Perkenalkan, nama saya Mukhtaruddin, hobi saya memelihat. Beragam ya hobinya. Di sini teman-teman pada tahu nggak sih apa itu konseling? Nah, di sini kakak jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu adalah upaya dari konselor kepada konselingnya untuk menuntaskan masalah si konselinya atau memecahkan masalah yang sedang dialami oleh konselinya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Di sesi konseling ini kita memiliki asas-asas ya. Asas-asas itu ada banyak. Hanya kita di sini kita memakai 4 saja. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana apapun cerita atau pembahasan yang kita bahas pada hari ini di tempat ini di jam ini itu bersifat rahasia, tidak boleh diumbar-umbar, tidak boleh diomongkan di luar kita di ruangan ini. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi, teman-teman bisa terbuka kepada siapapun yang ada di dalam ruangan ini secara sukarela hatinya agar kita bisa mengetahui apa masalahnya dan kita juga bisa mengentaskannya secara bersama-sama. Selanjutnya ada asas normatif. Asas normatif itu kita memakai norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi seandainya nanti jika ada dari teman-teman memiliki permasalahan itu memang wajib untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka kita akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman sukarela datang ke ruangan ini untuk melakukan konseling kelompok. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa. Apakah teman-teman semua ini sukarela untuk datang ke sini? Iya, sukarela. Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak waktu. Waktu yang kita pakai yaitu sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Apakah bisa? Bisa. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian topik. Dari teman-teman semua apa yang ingin dibahas atau sedang mengalami permasalahan apa bisa diungkapkan, ingin membahas tentang apa. Dimulai dari yang sebelah sini, mau membahas tentang apa? Kalau saya sih mungkin tentang manajemen waktu ya Kak, ya, karena saya kesulitan mengatur waktu gitu loh Kak, jadi sering keteteran antara tugas sama kegiatan-kegiatan lainnya, terus juga sering telat jadinya datang ke sekolah. Kalau yang sebelahnya? Kalau saya hampir sama sih Kak, suka telat-telat gitu, apalagi kalau lagi ada tugas, jadi sering telat untuk ngumpulinnya, mepet-mepet.
tentang keterlambatan ya. Jadi bisa kita simpulkan dan bisa kita ambil bahwa topik hari ini kita akan membahas tentang keterlambatan. Apakah bisa disetujui? Baik. Apakah ada yang ingin mencurahkan permasalahannya mengenai keterlambatan waktu? Baik Pak, saya di sini ingin bercerita tentang pengalaman saya dalam keterlambatan gitu. Jadi biasanya kan pertama itu karena jarak itu kan kurang lebih memakan waktu itu 30 menit. Itu pun kadang saya lewatnya itu lewat kota gitu kan. Kebetulan saya ini rumahnya saya di sana. Nah terus itu di sini saya kuliah di UI di Sukarame. Nah, sedangkan saya itu nggak boleh lewat bypass, saya ada jalan lain gitu dan lebih cepat. Nah akhirnya bypass. Tapi kalau saya itu nggak bolehin bypass, jadi saya datang ke kota. Lewat itu kurang lebih itu memakan waktu 30 menit gitu. Nah jadi karena hal itulah saya sering terlambat kalau misalnya datang ke kampus gitu. Terus kalau misalnya itu selain itu juga mungkin karena apa ya? Saya itu maksudnya kalau bangun tidur bukan langsung ngerjain kuliah gitu, tapi kayak ada kerjaan rumah yang lainnya gitu. Jadi sehingga itu yang memperlambatkan saya untuk berangkat kuliah juga gitu. Misalnya kayak bantuin guru atau apa gitu. Biasanya kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya keterlambatan saya itu masalahnya begitu. Apa ada efek dari keterlambatan Revi? Banyak sih. Pertama itu kayak panik ya, karena kalau misalnya udah megang waktu itu kayak aduh gimana nih kalau misalnya telat gitu kan. Pertama kedua apa ya, jadi kayak apa ya, kayak pingsan gitu. Kalau misalnya itu kayak ya sama aja sih, kayak gak tenang gitu. Kalau misalnya jalan itu gak tenang gitu pokoknya. Gimana gitu, kayak aja. Kurang lebih seperti itu. Apa pernah sampai dosennya sampai marah gitu kepada Revi karena Revi Kebetulan sejauh ini sih enggak ya, maksudnya nggak pernah sampai marah gitu. Kayak ya udah, pernah deh, nggak marah sih, tapi udah itu kayak dingin gitu. Kan pernah waktu telat mata kuliah pas lagi video, nah mata kuliah mereka apa ya. Nah terus tuh telat berapa menit gitu, terus pas udah masuk kayak udah itu bisa jadi langsung duduk gitu, kayak gimana mungkin karena nggak otak. dari teman-teman nih ada nggak yang mau ditanyakan mengenai permasalahan Revi? Saya dong dari tadi kan Revi bilang Revi sering telat berangkat ke kampus karena jarak rumahnya jauh. Terus ada jalan yang lebih dekat gitu, tapi sama orang tuanya Revi nggak diizinkan lewat di situ. Revi pernah nggak sih cerita gitu sama orang tuanya kalau aku tuh lewat kota tuh panik loh karena telat, jadinya sama aja kayak lewat di yang lintas tadi. Jawab ya, kalau misalnya kayak itu nggak pernah dengar, cuman pernah tuh kayak kalau udah mepet banget waktu pas kayak dadakan gitu ada mata kuliah, lewat tuh lihat bypass kayak 2 kali gitu sampai udah sisa itu ada nggak pernah lewat situ sampai 2 kali doang ada bypass. Kalau misalnya ibu pernah ngomong gitu nggak sih ke orang tua? Enggak sih, nggak pernah ngomong karena ya udahlah. Tapi ibu tuh selalu bilang kayak ya terus kamu yang lebih awal gitu datangnya, jangan malah kamu lama gitu. Jadi nggak ada yang mau ditanyain? Yang buat orang itu nggak boleh lewat bebas itu apa dari kami? Kalau misalnya nggak boleh, pertama itu karena rawan kecelakaan. Baik itu ya kita nggak tahu ya, maksudnya nggak ada di kalender itu sama apa sih tanggal musibah nggak ada, cuma kita minimalisir hal tersebut. Jadi banyak banget sih di dalam bypass itu ya baik anak kuliah atau di mana pasti banyak kecelakaan gitu. Jadi dan banyak mobil-mobil besar gitu, jadi orang tua masih takut gitu untuk lewat sana. Padahal sebenarnya kalau pernah ada 2 kali coba lewat sana, ya sebenarnya ya biasa-biasa aja, cuma kami juga kekhawatiran orang tua gitu ya. Kita nggak tahu jadi kayak udahlah diikutin aja. Oke, saya bertanya, kan itu Revi itu kan misalnya ini apa keterlambatan itu suka di kampus itu. Kalau misalnya terlambat itu di jam pagi atau jam siang kira-kira? Kalau misalnya itu mungkin karena pagi ya, pagi itu gimana ya? Karena kan aku tuh banyak banget kerjaan di rumah, jadi aku tuh nggak ngekos
tinggal di rumah. Jadi otomatis sebelum berangkat tuh harus buka dulu rumah kayak gimana sih gitu, kayak misalnya aku dulu halaman terus kayak beresin sampah segala macam. Jadi nggak langsung bangun itu nggak langsung berangkat ya enggak. Jadi ada kegiatan lain yang harus diselesaikan dulu gitu di rumah. Jadi mungkin gara-gara hal itulah jadi agak sedikit menghambat untuk cepat dalam apa ya bersiap-siap untuk berkuliah. Kira-kira kan misalnya ini kan Revi kan bangunnya pagi, itu bangunnya kira-kira jam berapa? Kalau misalnya pagi, karena ada MK jam 7.30. Nah Revi itu bangunnya jam berapa? Selesai bersih-bersihnya jam berapa? Kalau bangun ya, kalau bangun tidur tuh kalau sekarang biasanya itu jam 5, kalau sekarang tuh jam 5. Terus kalau misalnya MK-nya jam 6 gitu, pasti aku tetap bangun. Mau itu MK siang, pagi atau gimana, tapi tetap bangunnya pagi. Ada nggak bisa bangun siang kedua, jadi ya udah. Gitu. Emang karena banyak kerjanya di rumah, jadi nggak bisa untuk cepat. Sebenarnya bisa, cuma nggak kita sebagai anak juga merasa nggak enak kan. Kalau misalnya kita nggak bangunin dulu. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Revi? Baik. Apakah ada nih dari teman-teman yang Memiliki saran atau masukan kepada Revi agar Revi tidak mengulangi kesalahan soal tadi? Atau dari Revi sendiri ada nggak evaluasi diri? Jadi apa sedikit masukan dari saya untuk solusi terlambatan itu, kan Revi kan bangunnya itu jam 4:30. Nah sedangkan bersih-bersih itu ya adalah mungkin setengah jam lah kan, sejam atau setengah jam. Nah jam 6 itu kan mungkin sudah selesai Revi. Nah jam 6 itu bisa lah siap-siap untuk pergi kuliah. Jam 6 itu siap-siap sampai jam setengah 7. Setengah 7 itu kalau misalnya sampai ke kampus itu kan nggak terlalu terlambat kan? Oh iya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Nah, jadi tidak ada masalah mungkin kalau misalnya Revi ini apa tidak, kalau misalnya Revi bisa mengunjungi waktunya itu, ya kan? Mungkin tidak ada masalah dari mungkin dari perjalanan aja, mungkin perjalanan itu kan kalau dari perjalanan itu ada macet, walaupun tempatnya dekat, tapi kalau dari macet ya. dari yang lain, apakah memiliki masukan? Mungkin kata mereka nanti sering terlambat gara-gara banyak pekerjaan. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa dicicil waktu malam hari atau bisa dikerjakan waktu pulang dari kampus gitu. Kan kadang kalau saya tuh pulangnya nggak selalu sore kan, kadang siang ataupun jam 10 itu udah pulang. Mungkin bisa dikerjakan waktu pulang kampus ataupun waktu malam hari dicicil sebelum kelas. Dari yang lain, apakah ada masukan lagi? Misalnya Kak, tadi kan dari cerita Revi itu orang tua Revi kan nggak boleh tinggal bebas ya. Mungkin ada sedikit kesel ya karena bisa lebih bebas kan lebih cepat gitu. Tapi kalau menurut saya Revi itu nggak boleh kesel gitu sama orang tua, walaupun nggak dibolehin tinggal bebas. Mungkin kan ada alasan lain yang kata Revi tadi, takut kecelakaan, takut kenapa-napa di jalan. Jadi sebisa mungkin Revi itu terima deh apa masukan dari orang tua, oleh bersama hati. Jadi berubah aja gitu. Misalnya kata Revi tadi kan bangunnya tuh setengah 5 ya, setengah 5. Nah jadi bisa bangun lebih awal lagi, tidak alarm. Jadi waktunya itu nggak terlalu terburu-buru ngerjainnya gitu. Oh, jadi maksudnya net ini kita buat schedule, Revi buat schedule. Iya, bisa buat schedule gitu. Diubah juga. Bagaimana dari teman-teman yang lain, apakah masih ada masukan kepada Revi? Sudah Kak. Baik, jika sudah cukup, di sini kakak akan menyimpulkan hasil dari konseling kelompok kita pada hari ini. Jadi di sini Revi memiliki permasalahan mengenai keterlambatan tentang waktu, yang dia berangkat kampusnya sering terlambat disebabkan oleh pekerjaan rumah dan pekerjaan lainnya yang menyulitkan dia sehingga dia menjadi terlambat untuk berangkat ke kampus. Sampai ada dosen yang memang tidak mengeluarkan dia dari kelas, tetapi seperti mencuekannya karena Revi terlambat. Dan solusi dari permasalahan Revi yang pertama itu agar Revi bangun lebih awal, atau Revi itu memanage waktu
dikerjakan pada malam hari, dan pekerjaan yang memungkinkan tidak selesai pada pagi hari itu sebisanya dikerjakan sewaktu pulang kuliah. Apapun yang dikatakan atau nasihat dari orang tua Revi tidak boleh membantah atau menjadi kesal, karena apapun yang mereka katakan itu adalah yang terbaik untuk Revi sendiri. Bagaimana teman-teman? Apakah semua merasa lega? Revi bagaimana? Lega sih Kak, karena kan ini aku juga masih banyak konflik itu, mungkin gimana ya cara saya, tapi setelah organisasi konflik ini alhamdulillah udah tahu caranya seperti apa. Iya. Baik, karena waktu kita juga sudah habis, semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Jika teman-teman atau Revi masalahnya belum selesai dan teman-teman memiliki permasalahan, bisa datang ke kakak ya. Semoga apa yang kita bicarakan di ruangan ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.